Halo, shalom saudara. Renungan kita hari ini adalah mengantisipasi godaan yang masuk dalam hidup kita. Sedari dulu saudara, iblis sudah menggoda manusia. Kita sudah belajar. Kita menggali dari firman Tuhan pula. Kita tahu tujuan dan cara iblis menggoda. Tapi toh mengapa kita masih bisa terjerat? Ya, karena natur orang berdosa itu mudah tergoda. Tahu aja, tidak dapat menghindarkan kita dari dosa. Malahan, pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berpengetahuan itu justru akan membuat hukumannya bertambah berkali lipat, bukan? Karena itu saudara, tidak mungkin ya kita bisa selamat hanya dengan mengandalkan kemampuan dan hikmat kita sendiri. Mau belajar strategi apapun, kita akan selalu kalah jika andalan utamanya adalah diri sendiri. Saudara, keselamatan, puji Tuhan, sudah kita peroleh karena Yesuslah yang menang buat kita. Perjuangan kita sekarang bukan untuk menang, melainkan di dalam kemenangan. Karenanya, kejatuhan dalam dosa tidak akan membuat Tuhan menolak kita. Dan keberhasilan juga tidak membuat Tuhan lebih menerima kita. Mengapa? Karena penentunya adalah salib Kristus, bukan perbuatan kita. Dan inilah mentalitas penerima Injil kabar baik. Akan tetapi meskipun sudah menang saudara, jangan sampai kita memandang remeh kuasa dan godaan dosa. Nah, bacaan kita hari ini dari Amsal 7 ayat 13 dan 18 yang memberikan ilustrasi bagaimana godaan perzinahan itu bisa masuk dan menarik seseorang. Demikianlah firman Tuhan. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara." Nah saudara, dari bagian ini kita bisa mengenali tahapan-tahapan godaan sampai ia membuahkan dosa. Nah ini gambaran yang menarik dari Amsal. Tahapan pertama godaan masuk adalah rasionalisasi. Nah jadi Amsal ini ya menyampaikan bahwa perempuan pezina di sini bisa dengan leluasa loh menjalankan ritual ibadah, mempersembahkan korban dan membayar nazar, sambil dia merencanakan untuk menikmati dosa setelahnya. Dia mencari cara untuk mendamaikan pikiran menjadi seorang pezina dengan menjadi orang yang baik lewat persembahan dan nazarnya. Ini namanya rasionalisasi atau membenarkan diri. Ini dilakukan supaya bisa mengelabui suasana hati nurani. Jadi seolah-olah boleh berdosa asalkan sudah melakukan tindakan ritual beribadah. Nah yang kedua, tahapan yang kedua adalah terus-menerus membayangkan kenikmatan besar yang akan didapatkan. Nah ungkapan tadi ya, aku menyongsong engkau, mencari engkau, dan kudapatkan engkau. Nah ini menunjukkan tindakan yang terus-menerus mengarahkan diri, memikirkan kenikmatan dari berahi. Ya, dari godaan birahi. Dan tahapan yang ketiga adalah mulai merangsang panca indera yang membuat godaan semakin dekat dan nyata. Tadi ungkapannya adalah matanya mulai melihat keindahan kain lenan beraneka warna, hidung mencium aroma mur, gaharu, dan kayu manis. Nah saudara, ini menunjukkan tindakan yang sudah mulai, kalau indranya sudah mulai melihat dan mulai bisa mencium, berarti sudah mulai mendekat ke titik godaan. Nah kalau sudah sampai titik ini saudara, sudah nyaris mustahil untuk berkata tidak dan menghindar dari godaan. Saudara, Martin Luther pernah berkata ya, kita memang tidak dapat menghentikan burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa menghalangi mereka untuk membuat sarang di rambut kita. Maksudnya adalah, cara paling efektif untuk menghadapi godaan adalah dengan menghindari godaan itu sendiri. Hentikan kuasa godaan sebelum ia bersarang di diri kita. Saudara, apakah saudara bisa melihat tahapan-tahapan godaan? Rasionalisasi pembenaran diri, terus membayangkan kenikmatan yang akan didapatkan, dan mulai mendekat dan merasa godaan itu semakin nyata. Saudara, dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita agar kita menjauhkan diri dari pencobaan dan melepaskan diri dari yang jahat. Mari kenali tahapan awal godaan dalam hidup kita, agar kita bisa lepas dari jeratnya sebelum kita kehilangan kendali.